Bapa, kami percaya bahwa Engkau memberikan kami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang memang tidak mungkin kami lalui, tapi bersamamu kami bisa mungkin melaluinya. Kekuatan dan anugerah Tuhan luar biasa bagi kami. Berbicara kepada kami siang hari ini, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara secara khusus dalam situasi apapun yang kami alami. Kami tahu ada selalu tersedia kasih karunia pertolongan merupakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman sekalian. Shalom. Saudara. Ya, tema hari ini kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan pada zaman akhir. Ini menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Jadi ini yang Tuhan sebenarnya rindu, bagaimana Dia ingin tunjukkan, ingin menyatakan kepada orang-orang yang Dia bisa tolong, Dia bisa percayakan. Dalam situasi yang seperti ini, saudara, kita harus punya fokus bagaimana kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Mungkin dunia ini, mungkin banyak orang yang berpikir, situasi kayak gini nggak mungkin lah. Tapi saya ingin dorong kita tetap fokus menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Teks firman Tuhan ini berbicara soal akhir zaman. Dan itu Yesus jelaskan bagaimana kondisi akhir zaman yang Yesus sudah katakan waktu Dia melayani, waktu hidup 2000 tahun yang lalu. Dan Dia menutup daripada penjelasan tentang akhir zaman itu dalam ayat 45 ini. Demikian firman Tuhan, Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Saudara, firman Tuhan ini jelas sekali, dan Tuhan Yesus membuka dengan katakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Waktu menjelaskan tentang akhir zaman, tentang kondisi-kondisi yang akan terjadi, Yesus membuka dengan siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Artinya, bagaimana supaya kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan? Karena dalam penjelasan tadi dalam ayat 45 sampai 47 itu dikatakan demikian. Orang-orang yang setia dan bijaksana akan diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kondisi kayak gini loh, Tuhan kita mau berikan kita kepercayaan untuk kasih makan. Kita ini masih pas-pasan, tapi kasih makan untuk orang lain. Terus juga dikatakan sesungguhnya ayat 47 bagian terakhir, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini namanya bendahara loh, yang mengawasi segala kekayaan Tuhan. Bukankah semua yang ada dalam dunia ini milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan? Dan ini Tuhan mau percayakan kepada orang yang Dia percayai. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan? Dan ini sesuatu yang indah sekali, saudara. Saya berdoa supaya kita mulai bisa terbuka pikiran kita dan ada terjadi pembaharuan dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama, supaya kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, jadilah hamba, punya sikap hati hamba. Dikatakan demikian, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Artinya
Yesus mau kita semua punya sikap hati hamba. Wah Pak, kan saya bukan hamba Tuhan, saya kan anak Tuhan. Beda dong anak Tuhan sama hamba Tuhan. Ya memang beda. Anak Tuhan itu diangkat oleh Tuhan. Waktu kita percaya dan bertobat, dan Yesus mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anaknya. Itu anak Tuhan. Tapi hamba, nah ini beda. Hamba adalah orang yang memang betul-betul saya mau menuruti kehendak Tuhan. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Itu hamba. Jadi kalau anak jadi anak, itu karena dari hati Tuhan. Tapi kalau mau jadi sikap hamba, itu dari hati kita. Mau nggak kita menuruti kehendak Tuhan? Ini bedanya sih, saudara. Makanya kalau kita menjadi anak Tuhan, kita selalu menuntutnya, Tuhan, mana janjimu? Tapi kalau kita punya sikap hamba, Tuhan, apa lagi yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus bisa berkenan kepadamu setiap hari? Itulah hamba. Makanya saya ingin dorong kita, jangan hanya menjadi anak. Jadi setiap hari kita menjadi hamba di hadapan Tuhan. Kenapa? Memang kita hamba sebenarnya. Makanya waktu Yesus naik ke surga, kalimat terakhir yang dia katakan amanat itu adalah ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan mau kita setiap hari belajar taat pada kehendak Tuhan. Dan pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan, saudara, Tuhan sangat tertuju mata Tuhan kepada kita. Itu kita menjadi daya tarik Tuhan yang luar biasa. Hidup kita menjadi daya tarik Tuhan. Mungkin orang nggak nganggap kita, tapi kalau waktu kita melakukan kehendak Tuhan, mata Tuhan tertarik kepada kita. Kenapa? Karena berkenan. Saudara, ini yang Tuhan cari dalam hidup kita. Makanya tadi waktu lagu tadi tertawa, wah saya. Itu kita bisa tertawa karena di sukacita ada roh Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita sebaliknya? Kita mau buat Tuhan tertawa terhadap kita. Bukan ketawain ya. Beda. Tertawa senyum. Karena apa? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan. Untuk bagaimana kita berkenan kepada Tuhan setiap hari. Dengan cara seperti itu, saudara, kita akan menjadi orang yang dipercaya. Ini yang pertama. Jadi harus punya sikap hamba. Sehari-hari kita bagaimana mau melakukan kehendak. Memang tidak mudah, saudara. Kondisi seperti ini itu tidak mudah. Makin hari, kalau tadi Oi katakan apa yang terjadi ini ke depan ini, serapan ini. Makin hari kita makin nggak jelas nih. Kejadian di Prancis itu membuat kita takut loh di Indonesia. Kemarin pendeta ditembak, penembaknya ditangkap. Apa yang terjadi? Macron itu bukan orang Kristen, saudara. Jangan pikir Macron itu, oh ini dari Eropa pasti Kristen. Itu salah kaprah. Prancis itu udah ateis. Setelah revolusi Prancis 2 abad yang lalu, itu agama, apalagi agama Kristen, jangan ada apa-apa, nggak usah ini kan. Makanya mereka tuh betul-betul ateis. Pantai-pantai di Prancis itu banyak pantai-pantai yang untuk bugil-bugil. Itu mengerikan sebenarnya di Prancis itu. Bukan hal yang rohani. Jadi jadi kenapa Eropa saat ini digoncang hebat, saudara? Karena mereka Eropa ini lagi mengalami apa ya? Karena mereka sudah tinggalkan ajaran-ajaran Alkitab, kehendak Tuhan sudah ditinggalkan, sudah diabaikan. Bahkan dikatakan itu mitos. Alkitab dikatakan mitos tuh oleh Eropa itu. Makanya saat ini Eropa lagi digoncang hebat. Penyebaran COVID-nya 10 kali lipat. Dan Jerman yang maju sekali medisnya sekarang itu tinggi sekali. Semua tinggi sekali di Eropa. Kenapa? Tinggalkan kehendak Tuhan, mau mengabaikan Tuhan, dan itu akibatnya Tuhan biarkan mereka mengalami seperti itu.
Makanya kalau kita pikir, oh Eropa ini Kristen, enggak. Amerika Kristen, enggak. Amerika saat ini lagi berdoa loh saudara, buat tanggal 3 Trump atau Biden yang menang ini. Dua-duanya mana yang baik? Nggak ada yang baik. Kita disuruh doa juga. Doa yang mana nih? Benar. Trump kayak gitu, Biden kayak gini. Pilih salah satu, ya tetap jelek juga. Dan saya pikir nggak ada hubungan kita dengan Amerika. Jangan pikir ada hubungannya, enggak. Kenapa? Kita harus lihat, mereka melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau nggak melakukan kehendak Tuhan, ya itu banyak hal yang salah. Saudara, orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu akan lenyap. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Makanya kenapa kita harus terus melakukan kehendak Tuhan dalam situasi seperti ini? Kita terus mau perhatikan kehendak Tuhan dan kita lakukan. 1 Yohanes 2 ayat 17. Kita akan baca sama-sama ya, 1 Yohanes 2 ayat 17. Baik, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini yang harus jadi pegangan kita, saudara. Kalau kita ikut dunia, kita ikut pola-pola dunia, akan hilang kita, akan lenyap. Tapi kalau kita betul-betul lihat, oh ini kehendak Tuhan, kita betul-betul lakukan kehendak Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya. Ada seorang teman, dia bilang gini, Pak Adi, ini bisnis saya lagi ada 2, saya lagi salah memilih berjoin dengan teman saya atau tidak. Tapi Tuhan katakan, saya dapat firman Tuhan, jangan join sama dia. Tapi hati saya ingin join sama dia. Saya tahu kalau dia join sama temannya pasti melejit, karena punya akses yang luar biasa untuk Jakarta ini dan Indonesia. Tapi dia tahu bahwa nggak mungkin, Tuhan katakan nggak boleh, tapi tergoda dia. Itu yang perbedaannya di situ, saudara. Mana nih mau pilih yang mana nih? Mau melakukan kehendak Tuhan atau mau pilih ini? Ini bawa keuntungan loh. Itu godaan kita. Makanya untuk saudara yang ikut UMKM, jangan berpikir, kalau saya usaha sendiri pasti dapat cuan banyak nih. Itu jadi tergoda kita. Jangan. Tapi kita harus punya sikap bagaimana menjadi orang yang dipercaya Tuhan dulu. Kalau mau bisnis hanya untuk dapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya, itu kita akan mematikan iman kita. Makanya kan dalam firman Tuhan di Timotius dikatakan, janganlah jadi cinta uang, karena cinta uang itu mematikan iman, mengandaskan iman kita. Bukan berarti kita nggak boleh cari uang ya, bukan. Tapi kalau fisik kita ke sana dulu, salah. Tapi mari kita lihat bagaimana menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ini sikap hati hamba. Jadi kalaupun juga kita dikasih uang banyak, itu bukan uang kita. Itu yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, tapi kan ini ada di kantong saya, Pak. Ini ada di nama saya. Mungkin saudara bisa mengatakan demikian. Iya, memang nggak salah. Saudara mau pakai jalan-jalan juga nggak apa-apa, nggak salah. Tapi hati-hati, nanti kita diminta pertanggungjawaban loh dengan uang yang kita pegang itu. Makanya nggak heran sekarang ini dalam goncangan dunia saat kayak gini nih, banyak orang yang goncang loh sekarang. Apa goncangnya? Bisnisnya goncang, bukan hanya goncang, tiba-tiba sakitnya nggak jelas, bingung. Nah, itu sebabnya kita belajar sekarang. Uang bukan segala-galanya. Tapi kalau kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita akan dipercayakan uang juga. Sebenarnya kalau saudara mau usaha bisnis, bolehlah menjadi orang yang menjadi sikap hati hamba di hadapan Tuhan. Kalau kita berkembang, itu karena Tuhan percayakan.
Kalau enggak, Tuhan pasti akan percayakan yang lain. Jadi hal ini penting sekali bagi kita saudara. Punya sikap hati hamba di hadapan Tuhan, mau menuruti kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan? Yang kedua, jadilah hamba yang mempunyai hati dan otak. Jadi kalau sudah punya hati dan otak, pakai hati dan otak kita. Wah, memangnya kita nggak punya otak? Bukan di situ saudara. Kita semua pasti punya otak. Otak ini luar biasa, kekayaan luar biasa. Tapi hati kita juga luar biasa juga. Hati dan otak. Jadi hati dan pikiran kita ini harus dipakai. Makanya perhatikan saudara, dikatakan demikian dalam ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Kata setia itu dari sikap hati. Bagaimana kita mau setia melakukan kehendak Tuhan? Kita mau lakukan ini karena Tuhan, karena kita setia. Bijaksana itu soal otak. Makanya kita harus pakai hati dan otak. Apakah cukup kan dengan hati? Iya, memang cukup dengan hati. Tapi saya katakan tidak cukup. Untuk menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, nggak cukup dengan hati, dengan setia saja di gereja. Tapi harus pakai otak. Suatu kali saya ikut webinar, temanya pakailah otakmu. Waduh, saya kaget juga. Keras juga ini pakailah otakmu. Iya, karena cara berpikir kita harus diperbarui terus-menerus. Kita harus bisa memilih yang mana terbaik. Tapi kita juga harus bisa mengikuti apa yang memang yang terjadi di dunia ini. Kita harus ikuti perkembangan yang ada. Zaman sekarang WHO itu paling bingung. Waktu awal-awal dibilang lockdown. Semua harus lockdown. Semua lockdown dunia. Waktu ekonomi resesi, WHO juga bingung. Jangan lockdown dulu. Berubah. Semua sudah berubah. Waktu awal-awal COVID, udah nggak apa-apa, yang penting masker. Ada pakai masker scuba, ada masker kain biasa. Sekarang dibilang apa lagi? Pakai masker medis. 2 bulan lagi belum tahu kita perubahan apa yang terjadi. Tapi yang paling penting bagi kita apa? Hati dan otak kita dipakai. Bagaimana kita menyiasati situasi yang ada. Saya bersyukur saya ikuti webinar yang kemarin kita Kamis dan Jumat itu bagus sekali loh. Saya bersyukur kita dapat 2 pembicara yang sangat bagus. Dan dua-duanya rohani. Dua-duanya rohani dan sangat bagus. Yang pertama tuh pengalaman bagaimana dia keluarganya ditipu miliaran dan sampai dia bisa bangkit lagi dan bisa sukses. Yang kedua bagaimana cara mengembangkan bisnis melalui digital marketing. Wah, ini saya lihat dua-duanya bagus sekali dan dua-duanya rohani. Sayang kalau kita hanya dengan hati, saya mau semangatnya mau jadi bisnis, tapi kita nggak pakai otak kita. Bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Makanya saudara, ada sekali kami dapat flyer dari bawah pintu apartemen, catering. Saya lihat, kok model kayak gini sih? Zaman sekarang pakai flyer yang dibagi-bagikan. Nggak laku. Makanya kemarin waktu Coach Yuke itu bilang, sekarang kita harus punya strategi yang baru. Dengan marketing itu ya bagaimana strategi yang baru. Oh ini benar ini. Hemat, nggak pakai uang banyak, tapi ada strateginya. Supaya kita punya marketplace, punya tempat yang dimana kita memasarkan produk-produk kita. Nah ini bagus sekali. Terus waktunya saudara, pakailah hati dan otak. Harus diselaraskan. Bagaimana hati dan otak itu diperbarui terus oleh firman Tuhan. Diperbarui, makanya kita perlu setiap hari belajar firman Tuhan dengan teliti. Kalau enggak, kita pikir ini nggak apa-apa. Hati-hati dengan kalimat tidak apa-apa. Hati-hati dengan kalimat tidak apa-apa. Ini nggak apa-apa lah, kan nggak apa-apa lah. Itu yang membuat kita terjebak dengan tipu daya setan. Dengan tipu daya setan.
Karena saya sering dapat alasan dari satu orang yang dia bilang, ini kan nggak apa-apa. Tapi saya marah, kamu mau terus katakan ini nggak apa-apa. Ini bahaya. Saudara, kalimat itu bahaya sekali. Makanya tidak apa-apa itu bukan berarti itu ini, karena kita nggak mau berubah, nggak mau mengerti apa sih situasi yang terjadi. Makanya Tuhan katakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, dia akan dipercayakan memberikan makanan kepada orang-orangnya. Dan saya dorong kita, kenapa kita harus ada UMKM, berdayakan ekonomi jemaat? Bukan saudara menjadi orang kaya, jadi menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Kalau saudara punya jadi orang kaya, punya duit banyak, tapi uang itu nggak dipercayakan oleh Tuhan, uang yang ada di tangan saudara itu akan pindah ke orang lain. Masa kayak gitu sih Pak? Nggak percaya? Mari kita buka Pengkhotbah. Ada orang kaya, tapi dia nggak dipercaya Tuhan atas kekayaannya. Pengkhotbah 6 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi dibikin apa oleh Tuhan? Kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Tapi nggak diberi kuasa, nggak ada kekurangan apapun dalam dirinya. Apapun yang dia mau pasti dapat. Mau lampu yang 15M juga dia bisa beli. Mau rumah yang berapa triliun dia bisa beli. Dapat. Tapi perhatikan, orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Saudara bisa bayangkan kan, orang kayak gini sebenarnya. Dia bisa punya rumah, dia bisa punya mobil mewah, tapi dia sakit-sakitan. Dia nggak bisa menikmati. Kasihan orang seperti ini. Makanya saya dorong kita, jadilah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dengan cara apa? Punya sikap hati apa? Tapi kita juga dituntut hati kita dan otak kita diperbarui. Saudara, pandemik ini mengubah segala-galanya dalam hidup kita, mengubah cara pandang kita. Makanya kita nggak boleh lagi katakan dulunya kayak gini ya, kok sekarang nggak boleh lagi. Ya memang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Belum tentu 2 bulan lalu boleh, sekarang boleh. Belum tentu, saudara. Bisa jadi minggu depan ada perubahan-perubahan lagi. Bisa jadi. Makanya kita perlu ada tanggung jawab. Respons, kemarin jadi bahasa Bapak, responsibility, tanggung jawab. Punya kemampuan berespon, itu tanggung jawab. Punya kemampuan berespon terhadap situasi apapun juga. Makanya kita berani berubah, memakai hati dan otak kita. Jika tidak, nah di sini dia. Kalau kita nggak pakai hati dan otak kita, saudara, apa yang terjadi? Makanya seperti dalam ayat 47, ini ada ini. Dalam ayat 48 dan 49. Ini orang yang nggak punya hati, nggak pakai hati dan otaknya,
Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Jadi dia udah mulai berpikir nih, orang yang punya sikap hati hamba, yang melayani Tuhan dan aktif di gereja ataupun juga dalam pelayanan apapun juga, dia mulai berpikir, Tuhan nggak datang-datang, Tuhan nggak tolong, Tuhan nggak menunjukkan dirinya, dan dia semakin jahat. Kenapa? Karena nggak pakai hati dan otak. Oke, dia buat dosa, kan Tuhan nggak tegur. Nggak ketahuan ini dosa saya. Memang nggak ketahuan. Tuhan buat izinkan seperti itu terjadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang buat kayak gitu, saudara, waktu dia bilang, kan nggak ketahuan dosa saya, nggak diketahui sama orang lain. Betul, nggak diketahui sama orang lain. Karena Tuhan mau saudara kita ini bertanggung jawab dengan apa yang kita tahu. Bahkan makin nggak tahu lagi. Saya bisa buat lagi nih. Akibatnya apa yang terjadi? Suatu waktu dibongkar oleh Tuhan, kita nggak tertolong, saudara. Kita nggak tertolong. Makanya itu sangat memalukan kalau terjadi seperti itu. Tuhan mau ada tanggung jawab kita. Sekalipun kita nggak diketahui dosa kita, kesalahan kita, tapi suatu saat Tuhan akan bongkar. Ini bukan hal untuk semua menakut-nakutkan, tapi ini menjadi peringatan untuk kita, saudara. Karena banyak kejadian yang terjadi dalam dunia ini, di mana banyak orang yang jatuh. Ada hamba Tuhan, dia punya aset sebenarnya triliunan, tapi karena dia jatuh dalam dosa, nggak ada orang yang bisa tegur waktu awal-awal. Dan dia memang orang yang punya pengaruh. Waktu meninggal, kesaksiannya sangat berharga. Aset pelayanannya triliun. Nah, saudara, kita belajar di sini, saudara. Semakin hari kita makin takut akan Tuhan. Karena dengan demikian kita harus jaga. Sekalipun nggak ada orang yang tahu tentang dosa kita, kesalahan kita, tapi Tuhan mau kita punya hati yang memakai hati. Jadi hamba yang punya hati dan otak kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang jadi kalau orang yang bijak, orang yang setia dan bijak akan dipercayakan Tuhan untuk memberikan makan. Itu akibatnya. Tapi yang ketiga, kita diberikan kekuasaan untuk mengelola apa yang Tuhan mau. Makanya dalam ayat 47 ayat 46 dikatakan demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi kesetiaan kita dalam melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan. Nanti Tuhan akan tingkatkan lagi. Tapi kalau misalnya kita gak setia dengan hal yang kecil, jangan harap hal yang besar dapat. Jangan harap dengan karunia kita seolah-olah kita bisa dipercaya. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Kemarin kami ada diskusi dengan dua orang. Kami diskusi tentang seorang. Kami tahu bahwa sebenarnya orang itu orang yang diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dari kecil untuk menjadi orang yang besar. Tapi karena punya hati dan otaknya yang nggak dipakai, hanya untuk egonya saja, akhirnya orang ini menjadi miskin. Kenapa? Karena dia nggak setia dengan apa yang Tuhan beri. Setelah mulai kita belajar setia. Kalau kita setia dengan melakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita, mungkin orang lain yang anggap, tapi Tuhan akan memberikan kita nilai tambah. Saya belajar banyak, saudara. Saya belajar banyak tentang hal ini. Hal yang penting yang saya boleh saksikan di sini, saudara. Dalam 2 minggu ini,
Tuhan percayakan, akhirnya yang pelayanan di minimal itu Tuhan percayakan untuk hal-hal yang lebih lagi yang kita bisa. Bukan oleh GBI loh, tapi orang di luar. Satu dari kelompok Katolik, satu dari orang yang selama ini nggak pernah berpikir untuk bantu pelayanan. Tapi Tuhan bisa gerakan orang-orang itu untuk bantu pelayanan di minimal. Dan kesempatan itu sangat besar. Tapi saudara, kita percaya, kalau kita diberikan, kalau kita setia dengan melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan berikan kita hal-hal yang lebih besar lagi. Dan saya dorong kita sekalian, jadilah hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Nggak usah takut dengan situasi yang ada saat ini. Nggak usah takut ya. Kalau kita punya hati dan kita hati hamba yang memang dipercaya oleh Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Hidup kita sangat dijamin. Bahkan apa yang kita ingini, kalau kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan berikan. 2 minggu lalu saya ke Nirmala bersama Pak Rocky. Waktu itu kami berdoa, Tuhan, kan waktu itu kan sering hujan, pagi sore hujan, kan saat ini kan musim hujan. Jadi itu waktu itu kami di rumah, saya berdoa sama Ibu Leni, terus waktu mau pergi ke Nirmala saya berdoa dengan Pak Rocky, Tuhan tolong supaya dalam perjalanan tidak hujan. Kenapa? Ya, kalau hujan tuh lewat longsor itu di daerah sana. Tidak hujan. Dan dari pagi sampai sore nggak hujan sekarang. Bukan karena saya hebat. Ini bukti kesetiaan Tuhan. Kalau kita lakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi apa yang kita ingini. Kenapa? Karena hati kita selaras dengan Tuhan. Oke, saudara-saudara yang mau UMKM, yang mau usaha, mulailah berdoa. Tuhan, bagaimana ya? Saya mau usaha ini, tapi ini nggak mudah ini. Saya nggak punya modal. Masa takut? Perhatikan tadi itu Pengkhotbah 6 ayat 2. Nanti orang-orang kaya, kekayaan orang-orang kaya itu saudara yang nggak diberikan kuasa. Siapa yang nikmati? Saudara dan saya nanti. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Bukan kita memiskin supaya orang kaya. Kenapa harus demikian saudara? Karena kita menjadi orang yang dipercayai oleh